Nah, di segmen kedua ini, ngapa pula tangan aku ni? Di segmen kedua ini yang saya bilang tadi, komunitas unik. Komunitas yang pertama kali di Indonesia, iaitu komunitas Borneo Birdhouse. Artinya rumah bulu Kalimantan. Kau macam mana tu, apa nak seram kau? Bulu saya tak seberapa, ada lagi yang lebih selam. Kau banyak lambat gini. Ya Allah, mereka ini juga membentuk komunitas ini bukan hanya kata orang tadi ingin apa namanya, eksis. Ingin eksis tak, tapi mereka menyatukan visi dan misi sesama komunitas. Dan juga mereka ni ingin mematahkan mindset orang tentang kalau laki-laki yang berbulu tu bukan teroris, atau bukan gimana apa ni, bukan apa tu, bukan orang jahat lah. Intinya dia tidak hanya menumbuhkan ini, tapi dia juga bergerak di bidang fashion, mendukung fashion atau pengusaha fashion yang ada di Pontianak. Salah satunya mungkin kawan-kawan mungkin dah kenal ya, member VIP-nya, kawan saya. Lihat dia punya bulu segini, dia manjangkan ni dari kelas 2 TK. Kau hayal kalau tu macam mana lagi kau sempat ke kelas 2 semai kau begini kali lah. Tak tahu kita kan. Dan juga prestasi yang sangat membanggakan sekali. Selain mereka hanya komunitas bulu satu-satu di Indonesia, mereka juga banyak sekali melakukan kegiatan. Selain ada fashion street, kemudian juga mereka photo session, dan juga mereka pernah melakukan kegiatan amal. Salah satunya juga mungkin membantu sesama umat muslim yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Banyak sekali kegiatan mereka lakukan. Intinya yang positif lah pokok. Apa ke lecok-lecok aku ni, belum minum aku ni. Manakah minum? Dah kita tengok lah ya, budak-budak bulu Pontianak. Jangan ke mana-mana. Ini dia. Belakangan ini kita banyak kesempatan menemui suatu kelompok anak-anak muda di kota Pontianak. Secara berkelompok, baik di jalan, kongkow di warung kopi, maupun pada banyak kesempatan lain. Sekelompok anak muda yang semuanya bercambang dan berjenggot. Hahaha. Memang sih, panjang dan lebat maupun bentuk dari cambang maupun jenggot mereka tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi memang rata-rata mereka memelihara cambang dan janggut yang melekat di wajah mereka dengan rapih dan cenderung apik sehingga kian menjadi tren. Nah, apakah kelompok anak-anak muda yang bercambang dan berjenggot ini merupakan suatu kelompok religius? Wow, ternyata tidak juga demikian. Mereka memelihara cambang dan jenggot semata-mata hanya untuk menjadikan style bulu ini menjadi tren. Di kota Pontianak sendiri, kumpulan pria-pria bercambang dan berjanggut ini berkumpul dan membentuk suatu komunitas yang akrab disebut oleh remaja-remaja kedai kopi dengan sebutan komunitas bulu. Meskipun sebenarnya kelompok ini memiliki nama komunitas resmi, yaitu Borneo Birdhouse. Hahaha, antik juga ya nama komunitasnya. Borneo Birdhouse sendiri merupakan satu-satunya komunitas yang terdiri dari pria-pria brewok yang bertujuan mengenalkan Kalimantan Barat lewat bulu. Hahaha. Komunitas ini sendiri mengedepankan fashion dan style dengan mematahkan mindset religius yang sangat melekat pada pria-pria brewok. Melalui beberapa survei yang pernah dilakukan, ternyata hanya di Pontianak lah yang memiliki komunitas seperti ini yang aktif melakukan photo session maupun juga aktif di sosial media. Dan
sekali lagi, asli loh, komunitas Borneo Bird House ini tercipta dan berawal dari kongkow-kongkow di kedai kopi. Hahaha. Ikut, kalau pribadi buat kita lebih ke lifestyle, fashion, terus dengan fashion kita juga tetap jaga akidah kita sebagai muslim buat memelihara jenggot. Awal mula berdirinya Borneo Bird House itu berawal dari iseng-iseng untuk warung kopi, wacana buat membentuk community itu sekitar 1 tahun yang lalu, dan realisasinya baru tahun ini tanggal 8 April 2016. Pertama kita pengen ubah stigma masyarakat tentang jenggot ini, bahwasanya jenggot ini tidak ada kaitannya dengan kejahatan dan segala macam, dan kita memang lebih ke fashionable, itu aja sih. Kebetulan kan background teman-teman kan berbagai macam nih, cuma lebih dominan anak-anak lebih ke entertain. Jadi mungkin masing-masing anak-anak yang punya bakat, misalnya talent, kita bakal support terus buat lebih bisa explore dirinya. Begin, descend, descend, descend. Semua member kita lebih ke tetap jaga, misalnya tetap solid lah. Maksudnya kita membentuk ini bukan cuma buat sesama pengagum hidup, pengagum jenggot, tapi juga pengen semua teman-teman di member kita pengen explore diri masing-masing. Kalau untuk di Indonesia, kebetulan yang sudah berdiri 1 tahun yang lalu itu Birdman Club Indonesia, itu berdiri tanggal 12 Februari 2015, dan salah satu dari member kita juga ada di member di Birdman Club Indonesia, termasuk saya sendiri juga member di Birdman Club Indonesia. Setelah 1 tahun jalan, barulah kita bisa membentuk Borneo Bird House sendiri. Untuk pengalaman, awalnya mungkin aneh, pandangan masyarakat mungkin aneh, kenapa laki-laki berkumis, jenggot ini harus bikin komunitas segala macam. Awalnya aneh, cuma berjalannya waktu kita bisa ngapal karakter masing-masing member, ternyata bisa diekspor, dan sampai sekarang kita bisa bikin schedule dan segala macam, tawaran berdatangan sudah mulai ada. Buat komitmennya, kenapa salah satu logo Borneo Bird House kita tampilkan tenjak Melayunya di belakang tenjaknya kita bikin peta Kalimantan. Itu salah satu menunjukkan bahwasanya ini loh Borneo, ini loh Kalimantan, dan mungkin dengan itu bisa mewakili, kita bisa menunjukkan Kalimantan ini, inilah dia.
bikinnya di schedule Association Borneo Bird House. Dengan salah satu kita menunjukin tempat yang benar-benar itu menunjukkan bahwa ini adalah Borneo, ini adalah Pontianak. Salah satunya kemarin kita desain di Keraton Gandaria, terus di alun-alun Kapuas, terakhir kita di Rumah Radang Pontianak. Mungkin dengan cara itu kita bisa nunjukin ini loh Pontianak ini. Sekarang udah ada passion masing-masing. Salah satunya bird ini bisa dimasuk di kategori longbird. Terus ada beberapa member juga passion birdnya lebih ke bird face. Wolfbane juga ada, mustache lebih ke kumis, dan kategori lainnya masih banyak lagi untuk passion dan stylenya khusus bird. Tipsnya mungkin lebih ke perawatan apa dikata kita kan ada jadwal khusus nih buat para member Borneo Bird House, khusus shaping dan segala macam. Kita 1 minggu bisa 3 member buat khusus perawatan birdnya, shaping, conditioner segala macam, kita ada perawatan khusus. Kita juga udah join ke salah satu salon laki-laki yaitu Swallows Barbershop. Kalau untuk produk sejauh ini saya perhatikan cukup intens sekali, cukup banyak, termasuk juga yang di Indonesia community-nya juga mengeluarkan produk. Cuman poin pertama kemenangannya Borneo Bird House, kita birdnya lebih original. Dan dari 25 member Borneo Bird House, kita tidak ada yang gunain bird oil, kita original bird. Punya daya tarik tersendiri yang pasti. Bukan malah serem. Enggak, selera orang beda-beda kan soalnya, tapi itu emang dari dulu pengennya sih cowok yang brewok. Wah, eksotik gitu ya. Ya, ada gimana gitu. Pak sekarang kan udah model Pak, lagi ngetren di tahun 2016. Jadi anak-anak tuh lebih bagus tak pakai brewok, jadi tidak semua teroris kan. Tidak semua orang teroris yang pakai brewok, tidak semua juga yang brewok jadi teroris. Jadi Ibu senang-senang aja, Bu, malah suka ya? Kalau saya senang Pak dengan anak-anak yang brewok Pak. Ya suka lah Pak, karena orang berjenggot itu kan kayak orang India Pak.